Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kajian pagi ini karena nuansanya masih nuzulul Quran, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengkaji bahwa Al-Quran itu bukti kebenaran Islam yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dasar kajian kita adalah dua surat, Al-Baqarah sama Al-Hijr. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tujuannya jelas, sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, bukan sekedar bagi umat Islam, tapi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka selama masih merasa jadi manusia, harusnya yakin kalau Quran itu jadi petunjuknya, kecuali sudah tidak merasa jadi manusia. Jelas hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Jadi petunjuk itu masih dirinci lagi oleh Al-Quran. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran diturunkan itu bertujuan. Tujuannya seperti itu. Karena tujuan yang sangat jelas dari Yang Maha menurunkan firman, maka Allah bertanggung jawab untuk memelihara kemurnian, keaslian, dan keotentikan Al-Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dua ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Al-Quran diturunkan Allah dengan tujuan yang jelas. Karena tujuannya jelas, maka Allah bertanggung jawab memelihara. Mengapa dalam ayat ini Allah menggunakan kata nahnu, kami, bukan saya? Artinya menurunkan Al-Quran itu melibatkan banyak pihak. Pertama, firman Allah itu bersifat global, karena Allah itu kun fayakun. Kemudian melibatkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bertahap sampai 23 tahun.
Jadi kami menurunkan itu melibatkan banyak pihak. Dan malaikat setiap Ramadan itu ngetes hafalan Rasulullah, dan Rasulullah pun ngetes hafalan para sahabat yang sudah disampaikan wahyu yang baru diterima. Terus begitu. Dan sampai sekarang. Kami memeliharanya, Allah memelihara dengan apa? Bahasa Al-Quran itu mudah dibaca oleh manusia seluruh dunia, apapun bahasanya. Apapun bahasa ibunya, apa Indonesia, apa Inggris, Prancis, Jerman, Bangladesh, atau Sumberjo, semuanya sama, mudah membaca. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca orang Australia, ya bunyinya begitu. Dibaca orang Belanda, bunyinya begitu. Dibaca orang Kedung Adem, ya begitu. Gak ada yang beda, Pak. Gak ada yang beda. Dan hukum membacanya juga sama. Yang namanya idhar itu ya harus jelas. Yang namanya idgham biguna, ya, waktu dilanggar dulu saya, yang berengengeng, tahu berengengeng. Ya, mendengung gitu ya. Dan itu sak dunia bacanya sama, Pak. Nah, artinya apa? Allah memelihara keseragaman di dalam membaca bahasa Al-Quran. Nggak ada yang beda. Demikian pula, di akhir zaman ini, Bapak Ibu menyaksikan kan, kemampuan generasi Islam di dalam menghafalkan Al-Quran. Anak-anak balita itu sudah mengagumkan sekali, Pak. Sekarang ini di berbagai negara muncul pesantren tahfidz Al-Quran. Di Bojonegoro, di Malang, di Solo, Jogja. Di mana-mana sekarang muncul tahfidz Quran. Dan dengan mudah 30 juz itu direkam di otak mereka. Bahkan orang anak autis pun di televisi kan pernah diberitakan, anak autis itu melampaui komputer, Pak. Ya. Sampai letaknya itu juga paham. Ustadz Adi Hidayat itu kan luar biasa. Sampai sudut-sudut tengah, kanan, kiri, belakang, atas, bawah itu paham semua itu. Itu karena Allah memelihara Al-Quran. Kitab suci lain gak dipelihara oleh Allah. Hanya Al-Quran. Maka Quran ini satu di antara 3 bukti kebenaran Islam yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Bukti kebenaran Islam yang pertama adalah kedudukan Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Ahzab 40 Allah menjelaskan, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu sebagai Rasul utusan Allah sekaligus khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Berarti apa? Ya sudah, zaman akhir ini nabinya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah enggak ngangkat nabi dan rasul baru sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita semua di zaman ini ya umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Pergantian dari nabi, dari rasul satu ke rasul yang lain, itu
ajarannya digabungkan dengan agama-agama baru dan ujungnya digabung dengan ajaran Islam. Yang kedua Al-Quran. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyyin, penutup para nabi, maka Allah tidak menurunkan firman baru sesudah Rasulullah wafat. Tidak ada firman baru sesudah Rasulullah wafat itu, Pak. Karena apa? Firman Allah sudah cukup di dalam Al-Quran yang menghimpun Taurat, Zabur, Injil, bahkan menghimpun suhufi Ibrahim wa Musa. Maka sampai kiamat Allah nggak bakalan nurunkan firman baru. Maka menjadi tanda tanya besar ya. Ketika Lia Aminuddin, orang Indonesia, itu ngaku katanya mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Katanya wahyu yang disampaikan Rasul itu ada yang kancrit katanya. Sehingga kanceritannya itu disampaikan kepada Lia Aminuddin. Ya jelas bohong. Wong wahyu itu mesti disampaikan kepada Rasul lah. Kalau Allah sudah nggak ngangkat Rasul dan Nabi baru, ya wahyu berhenti sudah cukup. Dan itu otomatis, logik, rasional. Karena setiap wahyu mesti disampaikan kepada Rasul. Kalau Allah sudah nggak angkat Rasul karena sudah sempurna, ya Allah nggak nurunkan firman. Karena itu Rasulullah itu Rasul akhir zaman, Al-Quran itu kitab suci akhir zaman. Islam juga agama samawi akhir zaman. Karena sesudah Islam dinyatakan waraditu lakumul Islam Madinah, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan aku rela, aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka sesudah Islam Allah nggak nurunkan agama baru sampai hari kiamat. Bukti ini tidak bisa disangkal oleh siapapun dengan argumentasi apapun. Kata Syahid Hasan Al-Banna, tidak ada nabi-nabi yang berpredikat khotaman nabiyyin kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Dan otomatis kitab sucinya Al-Quran, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Karena itu keyakinan ini harus kita tanamkan terus lintas generasi. Agar apa? Ya, keimanan kita ini terjaga dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini menarik untuk kita renungi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Mengapa? Nah, Bapak Ibu, satu, sesuatu yang dipelihara, dijaga, itu mesti barang yang bernilai. Bapak Ibu punya besi dan punya emas, yang dijaga yang mana? Ya emas. Mosok besi dilus-lus. Yang dilus-lus itu perhiasan emas, intan, permata itu. Lek dembogo, ya digeletak-geletak no itu. Jadi sesuatu yang dijaga oleh Allah itu sesuatu yang bernilai. Dan mesti baik dan benar. Untuk apa menjaga hal-hal yang tidak baik? Untuk apa menjaga yang tidak benar? Wong salah kok dijogo. Sing jogo itu sing bener. Itu Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu dijaga karena sebagai petunjuk itu rawan diselewengkan, dibelokkan, disalahgunakan. Rawan, Pak. Contoh yang paling jelas. Ketika kampanye membaca ayat kursi, ketika kursinya diduduki, ayatnya ditinggal. Kan begitu tuh ceritanya.
Sekarang sedang berdebat tentang 349 triliun itu kan, berdebat kan. Uang itu kalau dijejer itu sak piro, Pak? Itu. Uang itu kalau dibelikan dawet dapat berapa, Pak? Itu. Astagfirullah. Di bulan suci bangsa kita dipameri kehilangan uang 340 triliun. Dan itu bukan rakyat loh yang nilep. Yang nilep siapa? Ya Bapak loh yang ngomong, bukan saya. Astagfirullahaladzim. Jadi penyelewengan itu luar biasa. Apalagi terhadap Al-Quran. Kemudian mengapa wa innalahu lahafizun, Allah terlibat memelihara Al-Quran untuk kebaikan hamba. Allah tidak berkepentingan dengan Al-Quran. Ini kasih sayang Allah terhadap hambanya agar hidup di atas petunjuknya Allah. Lah kita ini kan setiap hari ihdinas sirotol mustaqim. Lah sirotol mustaqim itu ya Al-Quran. Bukan primbon. Bukan 1001 tafsir mimpi. Bukan. Quran. Nah, yang berikutnya berlaku sampai kiamat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sesudah Islam Allah enggak nurunkan agama baru, sesudah Al-Quran Allah enggak nurunkan kitab suci baru, dan sesudah Rasulullah SAW Allah enggak bakalan ngangkat Nabi dan Rasul baru sampai hari kiamat. Nah, karena itu alasan mengapa Allah memelihara ya karena itu. Sebagai sesuatu yang bernilai baik dan benar, rawan diselewengkan, Pak. Rawan diselewengkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebenaran Al-Quran itu terjaga dari apa? Ya dari 7 poin itu. Terjaga dari penggantian. Tangan-tangan retel itu banyak, Pak, yang mau merubah-rubah Quran itu. Ya. Dijaga dari perubahan, dijaga dari penambahan, dijaga dari pengurangan, dijaga dari penyalahgunaan, dijaga dari penyelewengan, dan dijaga dari pemutarbalikan. Kan sudah ada yang usul Al-Quran di amandemen kan gitu ya. Ada yang usul toh. Nah, Quran ini di amandemen. Gundulmu gitu. Wong firman Allah kok dianggap kayak undang-undang aja di amandemen itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi yang merusak kebenaran Al-Quran, ya, tadi kan dijaga agar tidak dirusak. Yang merusak kebenaran Al-Quran itu ini loh Pak. Perejengannya ini loh. Al-Qur'anu fi jawfiz zalim. Al-Quran berada di dalam rongga orang yang berlaku zalim. Itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salasun humul ghuraba'u fid dunya. Akan terjadi keganjilan di akhir zaman ini. Yaitu apa? Al-Qur'anu fi jawfiz zalim. Quran berada di rongga orang yang berlaku zalim. Mengapa? Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk memberantas kezaliman. Tapi mengapa sampai terjadi Al-Quran berada di dalam rongga orang yang berlaku zalim? Karena Al-Quran tidak difungsikan sebagaimana fungsinya. Sehingga disalahgunakan oleh orang-orang yang zalim. Ketika berprinsip Al-Quran menguntungkan, Quran dijadikan prinsip hidup. Ketika Al-Quran ketika dijadikan prinsip hidup membahayakan kepentingannya, Quran ditinggal, ganti berprinsip pada prinsip-prinsip yang lain. Dan menyalah-nyalakan Quran, mengkritis-kritisi Quran. Karena apa? Ya sudah merasa tidak membutuhkan Quran lagi. Bersilat lidah dengan Al-Quran. Sehingga kata Pak Guru saya, Quran hanya sekedar dijadikan penguat konsep-konsep pikiran sesat manusia. Pikiran-pikiran yang sesat biar diterima oleh umat Islam
dicari-carikan ayat, dicocok-cocokkan itu. Itu Al-Qur'anu fi jawfiz zalim. Bapak Ibu kalau ada kampanye itu kan ayat-ayatnya bertaburan tuh. Ayat ini, ayat itu, tidak hanya ayat kursi. Ayat langit, ayat bumi juga dibaca. Tetapi ketika kursinya diduduki, semua ayat-ayat itu ditinggal semua itu. Bahkan alergi kalau di forum musyawarah itu mengeluarkan ayat itu. Itu Al-Qur'anu fi jawfiz zalim. Al-mushafu fi baitil la yuqra'u fi. Mushaf di sebuah rumah tapi nggak pernah dibaca oleh penghuni rumah itu. Untuk apa? Ya untuk pantes-pantesan. Kalau keluarga ini keluarga muslim. Karena apa? Di ruangan tamu ada Qur'annya. Tapi sampai berdebu nggak pernah dibuka. Saya pernah Bapak Ibu diundang ceramah. Sebelum ceramah itu saya disuruh istirahat di salah satu panitia. Kemudian saya jagongan sama beliau itu menyampaikan kebanggaannya, Pak Fatoni. Saya punya Al-Quran antik, Pak. Waduh, seantik apa, Pak? Sebentar ya saya ambilkan ya. Lama sekali ngambilkan. Begitu muncul, maaf Pak agak lama ini tadi banyak debunya sehingga saya harus. Oh itu Quran antik ya Pak. Kecil Qurannya, membacanya harus pakai kaca pembesar. Terus saya nggak banyak cincong, nggak banyak ngomong. Bapak sudah berapa kali khatam dengan Quran ini? Belum pernah Pak itu. Belum pernah Pak. Lah terus digayopo Quran itu. Itulah al-mushafu fi baitil la yuqra'u fi. Mushaf di sebuah rumah tapi nggak pernah dibaca oleh penghuni rumah itu. Hanya sekedar pemantas. Kayak pantes-pantesan. Nah ini merupakan perusak kebenaran Quran. Apalagi lebih sregep buka primbon daripada buka Quran. Lebih sregep buka 1001 tafsir mimpi daripada buka Quran. Itu al-mushafu fi baitil la yuqra'u fi. Padahal Rasulullah menyuruh kan, nawiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Sinari, terangi, hiasi rumahmu dengan sholat dan membaca Quran. Maka kalau Quran di rumah, ya diwoco. Kalau tidak dibaca, muncul keganjilan dan itu perusak Al-Quran. Al-mushafu fi baitil la yuqra'u fi. Mushaf di sebuah rumah tapi tidak pernah dibaca oleh penghuni rumah itu. Nah, jidalul munafiki bil Quran. Perdebatan yang dilakukan oleh orang munafik dengan merujuk Al-Quran. Padahal orang munafik itu orang yang dikecam oleh Al-Quran. Sampai divonis innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Tapi orang munafik, lihai sekali. Senogor groyen itu paham Quran Pak. Tapi untuk memanipulasi kebenaran Islam dengan kampanye. Misalnya, fawailul musallin, celaka bagi orang sholat. Karena itu nggak usah sholat. Wong sholat celaka kok itu. Seperti itu Pak. Itu jidalul munafiki bil kitab, bil Quran. Wah, seperti itu. Nah ini, karena itu yang merusak ini. Bapak Ibu, saya punya catatan. Fakta perusakan. Ayat ini kan jelas Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisahnya begini. Tahun 79 saya baru masuk Malang untuk sekolah PGA Jalan Bandung. Saya membaca koran Pelita. Saya terkejut sekali ternyata umat Islam di Indonesia mendapat
bantuan Quran gratis ratusan ribu eksemplar. Namun setelah Al-Quran itu dibagi-bagi, ternyata di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dijungkir balikkan. Yang saya ingat ayat ini, MUI Aceh pertama kali yang protes. Langsung ke Buya Hamka sebagai Ketua Umum Pentasi Al-Quran Departemen Agama. Waktu itu masih Departemen Agama, belum Kementerian Agama. Tahun itu, Pak. Kemudian Pak Hamka langsung bergerak cepat. Tim Pentasi Al-Quran dikumpulkan untuk diajak mengkaji Quran gratisan itu. Ternyata benar, Pak. Puluhan ayat itu dikurangi. Dan nguranginya cerdik sekali, per kata, bukan satu ayat, dua ayat, per kata. Termasuk yang saya tandai merah itu, ghairah itu dihapus. Nah, begitu Pak Hamka menemukan apa yang dilaporkan Majelis Ulama Aceh, langsung bersama kejaksaan mengumumkan bahwa Quran versi ini dinyatakan dilarang dan harus dimusnahkan karena itu menyesatkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditelisik, ditelusuri, ternyata itu sumbangan yang berasal dari kaum Zionis yang dimasukkan ke Indonesia untuk mengacaukan keimanan orang Islam terhadap kebenaran Al-Quran. Ini Bapak Ibu. Kata ghairah itu dihapus, padahal ghairah itu artinya selain. Nah, kalau ini dihapus, Bapak baca. Barang siapa mencari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Cuman membuang kata ghairah, artinya sudah berubah. Itu kejahatan mereka itu. Mengapa hal ini terjadi? Karena cemburu. Satu-satunya kitab suci agama samawi yang masih orisinil hanya Al-Quran. Dan Al-Quran terjaga betul dengan banyaknya orang Islam yang mampu menghafal ayat Al-Quran 30 juz di luar kepala. Sedangkan kitab suci agama samawi lain gak ada yang bisa menghafalkan. Karena itu Bapak Ibu, mengerikan sekali langkah kejahatan mereka untuk mengacaukan keyakinan umat Islam terhadap kebenaran Al-Quran. Karena itu, iktikad jahat ini dengan mudah bisa diketahui oleh umat Islam. Mengapa? Ayat ini sangat populer di kalangan umat Islam. Dari segi tata bahasa, mereka bodoh sekali memang. Bodoh sekali. Mestinya kalau membuang kata ghairah, kata al-islami itu harusnya islama. Tapi tetap mi, padahal islami itu terjadi karena ada kata ghairah. Ghairul islami dalam bahasa pondok itu harfu jarin kan. Satu kata yang menyebabkan kata berikutnya harus dibaca kasroh. Nah, kalau ghairah dihapus, mestinya tidak lagi wa may yabtagil islami, tapi wa may yabtagil islama kan gitu ya. Nah, itu bodohnya kelihatan, Pak. Kalau nggak paham bahasa Arab itu. Ketahuan. Karena itu trik apapun untuk menyesatkan umat Islam dari aspek Al-Quran ini tetap ketahuan. Karena apa? Belum ada kitab suci di dunia ini yang hukum membacanya itu runtut seperti ilmu tajwid. Belum ada ilmu balaghah untuk kitab suci yang lain. Ilmu balaghah itu hanya untuk Al-Quran. Tidak ada ilmu mantik itu, nggak ada untuk kitab suci yang lain. Ada kitab Taurat bacanya dengan mantik balaghah tajwid? Nggak ada. Hanya Quran yang itu. Dan bacanya seluruh dunia sama.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya dibaca orang sak dunia ya itu. Enggak mungkin ikri bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak mungkin gitu loh. Semuanya sama gitu loh Bapak Ibu. Semuanya sama. Tajwidnya sama. Makhrajnya sama. Nah, yang berbeda kan lagunya itu. Enggak apa-apa lagu, variasi seni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya garansi kebenaran Al-Quran itu disampaikan oleh Allah. Jadi bukan hanya bisnismen yang memberikan garansi tentang produk-produk yang dipasarkan, Allah pun menjanjikan garansi. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab dahulu. Jadi Quran itu sudah ada di dalam kitab suci terdahulu. Kemudian digabung-gabung karena antar satu rasul dengan rasul yang lain itu berkesinambungan. Tauhidnya ya konstan, la ilaha illallah, firman-firman Allah juga berkesinambungan. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan kitab Musa. Jadi kandungan Quran itu sudah pernah difirmankan Allah yang tercantum dalam kitab Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian watammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Kalimat Tuhan itu apa? Ya Quran. Sebagai rahmat, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka saya pernah berandai-andai dengan analisis ayat-ayat kebenaran ini, andai kata Al-Quran yang dicetak oleh pabrik itu, seperti di abad yang lalu, kitab-kitab induk umat Islam dibakar dalam perang salib. Seandainya Al-Quran cetakan pabrik itu dibakar semua, Quran gak akan pernah lenyap dari muka bumi ini. Karena apa? Allah mencetak generasi Quran yang tersimpan di memori otaknya. Tenang saja Pak. Tapi jangan tenang terus gak maca Quran gitu loh. Tenang tok aja terus gak maca Quran. Wis dijogo gak apa-apa, jangan begitu. Kita pun harus bertanggung jawab ikut menjaga Al-Quran. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembuktian kebenaran Al-Quran. Nah sekarang saya ajak ke dunia kampus, ke alam kampus ya. Pembuktian kebenaran Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan tidak dapat disangkal kebenarannya. Secara matematis Al-Quran tersusun dengan sangat teliti dan sangat cerdas. Buktinya, kata yaum yang artinya hari, dalam bentuk tunggal disebutkan sebanyak 360 kali dalam Al-Quran. Yang sama dengan jumlahnya hari pada tahun Samsiah. Dalam satu tahun terdiri dari 365 hari. Dan kata al-yaum terulang sebanyak 365 kali. Ini bukan buatan Nabi Muhammad. Tapi firman-Nya Allah disampaikan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia akhir zaman. Kata yaum, hari, dalam bentuk jamak sebanyak 30 kali. Sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Nah, kata syahr, bulan, sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Tidak bisa diingkari kebenaran ini Pak. Dan mereka tahu.
Kemudian jumlah sa'ah jam ya, yang didahului dengan harf sebanyak 24 kali sama dengan jumlah jam dalam satu hari. Semuanya. Ini bukan kebetulan. Bukan otak-atik aduk terus gaduk. Enggak. Ini memang sudah diformat oleh Allah. Dan kita nggak bisa lepas dengan yang namanya jam, namanya hari, namanya bulan, namanya tahun. Nggak bisa. Karena kita ini mengendarai waktu. Dan waktu yang mengendalikan itu Allah. Pengendaliannya apa? Ya lewat hitung-hitungan ini. Jadi Quran sudah mengajarkan ilmu matematika dengan cara seperti ini. Karena itu matematika itu kan bukan ilmu yang ditemukan oleh para ilmuwan. Tapi Allah sudah memberikan embrio tentang teori-teori matematika lewat hari, jam, hari, bulan, tahun. Kan kemudian muncul ilmu hisab. Gitu kan? Muncul ilmu falak. Bapak Ibu, yang keempat. Kata sujud disebutkan 34 kali sama dengan jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu. Kata sholawat disebutkan 5 kali sama dengan jumlah sholat wajib sehari semalam. Masih banyak, saya singkat saja. Sekarang kita buktikan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasa kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar binasa. Mengapa? Abu Lahab dengan istrinya wamro'atuhu hammalatal hatab itu dengan istrinya binasa karena mendustakan kebenaran yang dibawa Rasul. Andai kata, ini bukti kebenarannya. Andai kata Abu Bakar masuk Islam, pasti surat Al-Lahab menjadi salah. Andai kata tabat Abu Sufyan watab, oh salah, karena Abu Sufyan masuk Islam kan, lah Abu Lahab sampai mati tidak masuk Islam. Berarti apa? Itu kebenaran dari Allah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Saya pernah mengandaikan dalam merenungi kasusnya Abu Lahab ini, seandainya Abu Lahab itu punya siasat, aku tak pura-pura masuk Islam saja. Sehingga surat Al-Lahab itu menjadi salah. Itu bisa terjadi loh Pak. Tapi ternyata Abu Lahab itu tidak pinter. Tidak punya siasat. Ya, beda dengan orang sekarang kan banyak munafiknya daripada benernya kan itu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai kata Abu Lahab itu rodok pinter dikit gitu. Rodok cerdik dikit, mensiasati, memanipulasi, aku tak pura-pura masuk Islam. Ayo, istrinya diajak, ayo masuk Islam aja, biar surat itu salah. Itu bisa terjadi, tapi enggak terjadi itu Pak. Karena apa? Ya sudah, ini firman kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu Bapak. Nah sekarang mari kita dalami. Rasio antara air dengan daratan dapat dihitung dengan cara seperti ini Pak. Luasnya daratan dengan luasnya lautan itu bisa dihitung dengan gini. Apa? Kata bahrun, laut, dengan bar, bumi, itu ditemukan rumus 32/45 kali 100%. Ketemunya apa? Luasnya laut di dunia ini adalah 71,1111%. Sekarang bagaimana dengan bumi? Kata bar daratan terdapat total jumlah kata ditemukan 13/45 kali 100%, maka luasnya bumi ini 28,88889%. Jadi apa artinya? Berdasarkan petunjuk Al-Quran, kata bahrun dengan bar itu perbandingannya seperti ini, Pak, rumusnya. Ini sebelum ilmu matematika keluar, ini sudah ada dalam Al-Quran. Jumlah bahr itu 32 ayat, jumlah bar itu 13 ayat. Jadi
lebih luas lautan di dunia ini daripada daratan. Nah, maka Bapak Ibu, kesimpulannya Al-Quran pada 15 abad yang lalu menyatakan bahwa persentase air di bumi adalah 71,111% dan persentase daratan 28,888889%. Dan ini adalah rasio yang real dari air dan daratan. Kitab suci yang lain nggak ngomong tentang ini, Pak. Nah, kita ini kan punya tanah, air kan, tanah dan air. Jangan cuman bangga punya tanah air, tapi bersyukurlah kepada Allah masih diberi kesempatan berpijak di tanah dengan menggunakan air. Lalu pelutas-pelutus tak gunai kayak urip gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, analisis keilmuan dalam Al-Quran ini menguatkan keyakinan bahwa Quran itu memang kebenaran yang datangnya dari Allah. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Itu jawabannya. Allah menurunkan Quran itu tidak untuk menyusahkan kamu, tapi untuk memberi kemudahan agar kamu selalu ingat. Ingat apa? Ingat semuanya ini rahmatnya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita pindah lagi untuk mengkaji fakta sejarah. Doa Nabi Ibrahim ini betul-betul terbukti kebenarannya, Pak. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuk ahlahu minas samaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'u qalilan sumatarru ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, ya, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Makkah itu ditata oleh Rasulullah SAW, penataan pertama Mekah ditata pondasi Sumuliyatul Usul namanya. Sumuliyatul Usul itu pondasi yang sempurna. Yaitu apa? La ilaha illallah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau kan? Nah, itu sudah nyambung ayatnya. Beliau hijrah ke Madinah untuk atur strategi. Posisi beliau merangkap. Ketika di Mekah, beliau jadi agamawan 100%. Karena mengajarkan akidah, keimanan, ketauhidan sebagai sumuliyatul usul. Begitu beliau hijrah ke Madinah, selain beliau jadi agamawan, juga jadi negarawan. Ingat itu. Karena jadi negarawan, beliau memainkan peran politik. Pertama, strategi beliau menggabungkan sahabat Ansor dan Muhajirin, diikat sebagai saudara. Dan berhasil. Mengikat suku Aus dan suku Hajrat sepanjang umur tidak pernah akor. Geger terus. Begitu Rasul mendamaikan, menjadi bersaudara. 4 ini jadi modal utama Rasulullah dalam membangun desa yang namanya Yasrib jadi Madinah. Berarti apa? Rasul di Madinah memerankan 2 fungsi, negarawan dan agamawan. Otomatis Islam bicara tentang politik.
Kita tarik ke atas. Nabi Zulkifli itu juga jadi raja. Setiap raja memainkan peran politik. Nabi sekaligus politisi, negarawan. Nabi Daud juga jadi raja. Keturunan Nabi Daud namanya Nabi Sulaiman, juga raja. Bahkan istrinya juga Ratu Balkis, ratu dari Yaman. Yang negerinya disebut negeri Saba. Sekarang posisinya Yaman Selatan. Jadi apa artinya? Nabi dan Rasul itu juga menoto negoro berkonsep politik yang berdasarkan agama. Karena itu kalau sekarang agama nggak usah ikut campur dalam urusan politik. Di masjid nggak usah bicara politik. Ya kan begitu kan? Karena apa? Politisi ketakutan. Karena konsep-konsep politiknya tidak bisa menandingi materi politik yang diajarkan di dalam Islam. Politik Islam itu penuh dengan moralitas. Sedang politisi yang tidak berbasis agama itu disebut politisi yang ya itu. Ya seperti sekarang ini. Ya, saya nggak bisa nyebutkan Pak, poso-poso. Ya sekarang ini, prajengan ini sekarang ini. Jadi ketika politik dipisah dengan Islam, ya seperti sekarang ini. Ya, tidak karu-karuan ini. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, negeri Mekah ini sudah sejak awal dikonsep oleh Allah yang diperankan batu pertamanya adalah Nabi Ibrahim. Karena apa? Begitu beliau lama tidak punya putra, doanya Robbi habli minas solihin, kemudian dijawab wabasyarnahu bigulamin halim. Karena itu kemudian Allah memberi putra namanya Ismail. Setelah lahir bersama ibundanya diajak hijrah ke Mekah. Di Mekah belum ada kehidupan. Di Mekah tidak ada tanaman. Rabbana inni askantu min zurriyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya letakkan sebagian keturunan saya di lembah yang tandus, tidak ada tanaman, di dekat rumahmu yang diberkahi. Tujuannya apa? Tujuannya ini, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, yang demikian itu agar supaya keturunan kami taat melaksanakan sholat. Masjid belum dibangun, Ka'bah masih pondasi, mau wudu air zam-zam belum ditemukan. Obsesi orang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Itu seriusnya Nabi Ibrahim, Pak. Nabi yang paling concern itu dalam persoalan sholat. Sampai doanya Robbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Super Nabi Ibrahim itu. Dan cerdas yang kedua, faja'al af'idata minan nas tawi ilahi marzukum minas samarat la'allahum yashkurun. Jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepadanya dan berilah rezeki terdiri dari buah-buahan. Nah, doa selanjutnya ini, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuk ahlahu minas samarot. Di sini cerdasnya Nabi Ibrahim, Pak. Sejak awal meletakkan generasi Ismail sudah menyatakan, ya Allah, saya tempatkan sebagian keturunan saya di lembah yang tandus, tidak ada tanaman. Maka Nabi Ibrahim tidak minta rezeki dari tanaman-tanaman. Kenapa? Tidak bisa tokul, Pak. Karena tanahnya tandus. Wong rumput aja yang bisa cuman rumput Fatimah kok. Rumput gajah nggak bisa hidup di sana. Jadi nggak bisa hidup. Karena itu cerdasnya Nabi Ibrahim itu loh yang saya kagum. Beliau tidak minta pohon-pohonan, tanam-tanaman, tapi langsung to the point, warzukum minas samarot. Berilah rezeki dari buah-buahan, to the point, Pak. Karena itu perlu dicontoh, berdoa kepada Allah itu the point, gak usah berbelit-belit.
Allah itu sudah maha tahu, getaran hati saja sudah diketahui Allah kok. Nggak usah ndaki gitu loh. Langsung to the point gitu. Seperti Nabi Ibrahim. Dan sekarang terbukti. Di Mekah nggak ada pohon apel, tapi buah apel terbaik banjir di Mekah. Di Mekah nggak ada anggur, tapi buah anggur banjir. Ya. Apel, pir, ya. Kemudian pisang itu dari Argentina, dari Thailand. Ya. Pisang Bojonegoro nggak nyambung ke sana itu. Apalagi gedang kelodok nggak masuk. Itu loh. Warzukum minas samarot. Bapak Ibu kalau haji sama umroh, sepanjang Bapak Ibu lihat buahnya mesti bagus-bagus. Mesti bagus-bagus, kelas tinggi semuanya. Impor dari berbagai negara. Jadi doa Nabi Ibrahim dikabul dan doa cerdas itu. Karena menyadari bahwa tanahnya tandus, nggak mungkin tukul tanaman apapun, maka yang diminta buahnya. Dan sekarang banjir buah. Saya tuh mencari yang nggak ada Pak, cuman rukem sama juwet di sana. Buah sembarang kalir ada. Saya tuh pernah beli semangka segede bayi Pak, cuman 12 real dari Taif ternyata, dari Taif. Saya makan orang 6 nggak habis Pak. Masya Allah. Ya, itu. Jadi luar biasa. Dan ini bukti kebenaran Islam, bukti kebenaran Al-Quran. Karena itu kita mesti membangun rasa cinta kepada Al-Quran. Karena ini pedoman hidup yang diberikan Allah berdasarkan kasih dan sayang Allah untuk kita. Baik, nah sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran berikutnya. Bukti mumi Fir'aun. Jasadnya Fir'aun kan sampai sekarang ada di Mesir kan, karena di mumi kan. Nah, Allah sudah menyatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatun. Inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sudah nyata loh jasadnya Fir'aun itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Faktanya begini, mengapa itu diabadikan oleh Allah jasadnya? Allah kan berfirman, Al-izzu izari wal kibriya'u ridai famayyunazi'uni fi wahidin minhuma faqad azzabtuhu. Kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Meskipun kesombongan itu selendangnya Allah, tapi Allah nggak pernah menggunakan selendang kesombongan. Maka kalau manusia sombong, akan berhadapan dengan kemurkaan Allah. Maka barang siapa menyaingi aku dalam satu di antara dua hal tersebut, aku akan mengazab. Kesombongan Fir'aun itu kan pernah mengatakan ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'at itu. Saya sebagai Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi menjadi tabiat penguasa kafir itu selalu memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Jangankan penguasa kafir, penguasa yang beragama saja kadang-kadang sombongnya melampaui Tuhan. Tuhan aja enggak sombong. Namun apa yang terjadi, ujungnya seperti ini Pak jasadnya. Jasadnya seperti ini. Kalau kepingin lihat dekat, kumpulkan uang melalui masyarakat Madani, kita silaturahim ke Mesir sana, lihat ini Pak, prejengannya ini Pak. Ini nasibnya Fir'aun ini. Untung sih iso sendakep Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pelajaran bagus. Jadi Nabi Musa itu dikejar menyeberangi Laut Merah kan itu. Sebenarnya tidak sulit bagi Allah untuk membinasakan Fir'aun karena yang menggenggam nyawa Fir'aun adalah Allah.
Namun Allah hendak menguji kamu siapa yang berpihak kepada Nabi Musa. Ya. Maka jangan merasa aman ketika berpihak kepada penguasa zolim. Sampai kiamat, Pak. Jangan merasa aman ketika berpihak pada penguasa zolim. Catat itu, Pak. Dipoto itu. Karena apa ya? Karena berdampak seperti akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana nasib penguasa yang namanya Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini menyentuh hati Maurice Bucaille hingga menjadi seorang mu'alaf. Beliau Pak Maurice Bucaille ini penulis buku Bible, Quran, dan Sains Modern. Pak Maurice Bucaille ini menyatakan diri masuk Islam. I am a Muslim after analyzing Paros Mumi. Saya menjadi Muslim setelah neliti jasad muminya Fir'aun itu. Pada tahun 76 Pak Maurice Bucaille ini diundang oleh Pak Anwar Sadat, Presiden Mesir. Untuk apa? Meneliti mumi-mumi para raja di Mesir. Hanya satu ini yang ditemukan, di lambungnya ada endapan garam. Garam itu jelas mumi ini minum air laut. Di antara sekian puluh mumi, hanya mumi ini yang menelan air laut. Disepakati bahwa ini adalah Fir'aun. Kemudian Yunus 12 dibaca, loh kok cocok antara firman Allah dengan fakta ilmiahnya Pak Maurice Bucaille. Akhirnya beliau menyatakan diri masuk Islam. Ini Pak, orangnya ganteng, cerdas Pak. Jadi orang yang masuk Islam itu ganteng-ganteng, cerdas-cerdas Pak. Sebaliknya yang keluar dari Islam itu biasanya ya telo bongkeng apa itu Pak ya. Nah ini, jadi ini karena masih 2 menit lagi ya, Bapak jangan lihat-lihat jam saja ya, biar saya aja yang lihat, masih 2 menit. Bapak Ibu, saya ingin buktikan secara ilmiah lagi. Kebenaran ilmiah ditunjukkan oleh seorang penyelam level dunia, nggak main-main, level dunia Pak. Ya, namanya Pak Jacques Cousteau. Beliau lahir 11 Juni tahun 1910 dan meninggal dunia di Paris pada 25 Juni 1997. Pak Castro ini, Profesor Castro ini, orang terkemuka di Prancis, melakukan eksplorasi bawah laut. Beliau menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Nah, ini fakta ilmiahnya. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Dan dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Air asin dan air tawar itu ada di laut Pak. Meskipun laut itu terkenal airnya asin. Tapi di laut itu ada yang tawar. Dan ini ditemukan. Bahkan di dasar laut itu juga ada api. Ada tanaman, ada sungai. Itu temuannya Profesor Castro itu. Nah Bapak Ibu, ditambah lagi surat Ar-Rahman ayat 20, ayat 19-20, marojal bahroiniyal takian, bainahuma barzagulla ya bagian. Dia membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antar keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ya, Bapak kalau ngadakan penelitian, air dan minyak itu kan nggak pernah ketemu ya Pak. Ya seperti itu Pak.
asin dan tawar. Inilah gambarannya Bapak. Jadi di laut itu ada dua ini. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Faktanya ada. Karena itu ayat qauliyah dan ayat kauniyah mesti nyambung Pak. Itu kebenaran ilmiah. Nah, seperti ini pula. Nah, Bapak Ibu, inilah Profesor Castro dari Prancis. Beliau masuk Islam. Karena apa? Temuan-temuan di dasar laut yang beliau menyelam itu diungkapkan oleh teman profesornya yang agama Islam. Ditunjukkan dua ayat tadi itu. Al-Furqan sama surat Ar-Rahman tadi. Akhirnya beliau masuk Islam. Ini orangnya. Jadi sekali lagi, ganteng-ganteng, pinter-pinter yang masuk Islam itu. Sing keluar dari Islam itu rodok telo-telo, itu oleh bongkeng lagi itu Pak. Sudah Pak, cukup ada kelebihan 2 menit Pak, dipotong sendiri aja nggih. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa maringi sehat walafiat untuk Bapak Ibu sekalian agar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, meraih keutamaan ibadah puasa, mencapai derajat takwa, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.